karena jasa bapa dan ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Allah yang maha pengampun dan pemberi perlindungan dari segala keburukan jiwa kita dan kejelekan amalan kita. Sholawat dan salam marilah senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya. Apa kabar siswa-siswi SMP Ihsanuddin Fuad Malang? Semoga senantiasa bersemangat dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan ini, dan semoga senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Ihsanuddin Fuad Malang dan pemirsa ROC yang dimuliakan Allah, di bulan Ramadan ini Allah memberikan kesempatan kepada kita hambanya untuk beribadah, karena ibadah kita di bulan Ramadan ini mendapatkan nilai pahala yang lebih dibandingkan bulan-bulan di luar Ramadan. Nah, tentunya kita ingin agar kesempatan yang Allah berikan ini kita dapat memanfaatkannya sebaik mungkin. Jangan sampai kita termasuk menjadi orang-orang yang gagal dalam menjalankan ibadah Ramadan. Nah, pada kesempatan yang mulia ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang bisa menjadikan kita sukses dalam menjalankan ibadah bulan Ramadan, dan kita tidak gagal, dan kita bisa mendapatkan cita-cita yang ataupun janji yang Allah berikan. Siapa yang sukses menjalankan ibadah Ramadan, maka akan mendapatkan gelar la'alakum tattaqun, yaitu orang-orang yang bertakwa. Apa saja hal yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah kita melakukan persiapan ketika bulan Sya'ban datang. Ya, coba kita tengok bulan Sya'ban kemarin, apakah kita sudah melakukan persiapan untuk menyambut Ramadan? Misalnya, kita menumbuhkan keinginan dalam diri kita, ya, dengan melatih untuk bangun malam dengan melaksanakan sholat tahajud, atau bisa juga dengan memperbanyak puasa sunnah ketika bulan Sya'ban. Ya, ini bisa menjadi cara kita untuk mempersiapkan diri dalam menyambut bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa sebulan penuh selain bulan Ramadan, dan saya tidak pernah melihat Rasulullah banyak berpuasa selain bulan Sya'ban. Nah, hadis ini bisa menjadikan dasar buat kita ketika bulan Sya'ban, perbanyaklah menjalankan puasa sunnah, ya, sebagai cara untuk menyambut bulan Ramadan. Kemudian hal yang kedua agar kita sukses dalam menjalankan ibadah Ramadan adalah biasakan sholat fardu tepat pada waktunya. Ya, jangan sampai kita seperti yang dikatakan dalam surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5, ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ya, celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Nah, lalai dalam sholat di sini bisa diartikan sebagai kita sering atau selalu melaksanakan sholatnya di akhir waktu, ya, mengulur-ngulur waktu sholat. Sholat zuhur dilaksanakannya menjelang sholat asar menjelang sholat maghrib, sholat isya menjelang
waktu subuh atau subuhnya ketika menjelang matahari terbit gitu ya. Jangan sampai kita seperti itu. Puasa Ramadan ini segala kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah ya, dilipat gandakan dari 10 sampai 700 kali lipat. Nah, ini kesempatan buat kita untuk meraup pahala sebanyak mungkin. Jadi jangan dibiasakan kita menunda-nunda waktu sholat. Siswa-siswi SMP Samutul Fuad dan pemirsa Rusia dimuliakan Allah. Hal yang ketiga yang bisa kita lakukan agar Ramadan kita tidak gagal adalah rajinlah membaca Al-Quran. Bulan Ramadan disebut juga sebagai Syahrul Quran, bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mengajarkan dan mempelajari Al-Quran. Ya. Ramadan adalah saat yang tepat untuk kita menggali dan menimba kemuliaan Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Perbanyaklah bertilawah, menghafal, dan mencoba untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Hal-hal tersebut bisa dilakukan kita sebagai cara untuk kita berinteraksi lebih dekat dengan Al-Quran. Kebiasaan baik ini harapannya bisa dilanjutkan setelah Ramadan selesai, agar kita termasuk orang-orang yang sukses dalam menjalankan ibadah Ramadan. Hal keempat yang bisa kita lakukan agar Ramadan kita sukses adalah bersemangat dalam menjalankan ibadah-ibadah sunnah. Ibadah sunnah yang bisa kita laksanakan ketika bulan Ramadan, salah satunya adalah melaksanakan sholat lail atau sholat tarawih. Ya, ibadah sunnah bisa menjadikan cara kita untuk mendapatkan cintanya dari Allah. Ya, Allah dalam sebuah diskusi Allah berfirman, dan hambaku masih mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnahnya sampai aku mencintainya. Nah, siapa yang tidak ingin mendapatkan cintanya Allah? Tentunya kita semua ingin mendapatkannya. Kemudian hal yang kelima yang bisa kita lakukan adalah kita mampu mengendalikan diri kita untuk menjauhi sifat kikir dan rakus dengan hal-hal yang berbau duniawi. Ya, kita jangan merasa takut rugi ketika kita mengeluarkan sebagian harta kita untuk berinfak ataupun bersedekah. Salah satu tujuan puasa juga adalah kita mampu mengendalikan sifat rakus kita terhadap makan dan minum. Ya, jangan sampai ketika berbuka puasa segala macam makanan dan minuman ingin kita makan ya tanpa mempertimbangkan kapasitas lambungnya kita. Ya, kita jangan menjadi orang yang rakus ketika berbuka. Ya. Kemudian hal yang keenam yang bisa kita lakukan adalah mampu menahan amarah. Ya, puasa mengajarkan kita untuk menahan amarah. Dalam sebuah Rasulullah bersabda, orang yang kuat bukanlah orang yang selalu menang dalam berkelahi, tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Jadi kesuksesan Ramadan bisa ditunjukkan setelah usai Ramadan, mampukah kita menahan amarah kita, ya. Jangan sampai kita mudah terpancing amarahnya. Hal ketujuh yang bisa kita lakukan agar Ramadan kita tidak gagal adalah menjaga lisan kita. Hendaknya kita mampu menjaga lisan kita dari hal yang sia-sia dan dusta. Ramadan menjadikan kesempatan untuk kita agar kita bisa mengatur dan melatih lidah kita agar hanya hal-hal yang baik saja yang kita ucapkan. Umar bin Khattab berkata bahwasanya puasa itu bukanlah hanya menahan makan dan minum saja, tetapi juga dari hal yang dusta, dari perbuatan-perbuatan yang salah dan tutur kata yang sia-sia. Kemudian hal yang kedelapan yang bisa kita lakukan adalah memanfaatkan waktu untuk kebaikan. Jangan sampai kita gagal dalam berRamadan ya dengan tidak mensyukuri karunia waktu yang telah Allah berikan. Mensyukuri karunia waktu yang Allah berikan itu bisa kita lakukan dengan cara memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Jangan hanya untuk melakukan hal yang sia-sia ataupun hal-hal yang
penuh dengan kemaksiatan. Siswa-siswi SMP Sambotul Fuad dan pemirsa ROC yang dimuliakan Allah, hal yang kesembilan yang bisa kita lakukan agar Ramadan kita tidak gagal adalah memaknai akhir Ramadan dengan benar. Ya, kita bisa mengingat perkataan dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya, yang mengingatkan para rakyatnya, hendaklah kalian ketika akhir Ramadan perbanyak beristighfar dan bersedekah. Istighfar dan sedekah dapat menambal hal-hal yang robek-robek atau hal-hal yang kurang-kurang ketika kita menjalankan ibadah puasa. Ketika akhir Ramadan, perbanyaklah kita bermuhasabah, berintrospeksi diri dengan menghitung diri, ya, dengan amalan apa saja sudah kita lakukan sebelumnya. Kemudian hal yang ke-10 yang bisa kita lakukan agar Ramadan kita tidak gagal adalah jangan disibukkan untuk mempersiapkan lebaran. Ya, sebagian orang ketika akhir Ramadan disibukkan dengan memenuhi kebutuhan fisik ataupun logistik untuk persiapan lebaran. Ya. Kita hendaknya ketika akhir Ramadan, ya, 10 hari terakhir itu merupakan saat-saat yang genting yang mana bisa menjadi nilai akhir kita. Nilai akhir kita, apakah Ramadan kita sukses atau tidak, ya. Kita menjadi seorang pejuang sejati atau hanya sebagai seorang pecundang dalam menjalankan ibadah Ramadan. Kita jangan sampai konsentrasi pikiran kita berubah dari semangat beribadah menjadi rasa penuh semangat hanya untuk menyambut Idul Fitri, ya, dengan berbagai macam kegiatannya. Hendaklah ketika akhir Ramadan, perasaan yang dalam diri kita adalah rasa sedih karena bulan yang mulia ini akan segera berakhir. Ya. Kita harus ingat bahwa makna Idul Fitri merupakan kembali ke fitrah. Namun kebanyakan orang memaknainya sebagai hari kebebasan dari penjara Ramadan. Sehingga setelah Ramadan usai, merasa bahwa dirinya bebas sehingga tidak perlu melakukan ibadah-ibadah yang selama bulan Ramadan dilaksanakan. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang seperti itu, ya. Siswa-siswi SMP Sambotul Fuad dan pemirsa ROC dimuliakan oleh Allah, demikianlah beberapa hal yang bisa kita lakukan agar Ramadan kita sukses. Semoga kita selalu diberikan keistiqomahan dan diberikan kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan sisa-sisa hari Ramadan yang tinggal sebentar lagi usai. Semoga kita bisa mendapatkan gelar yang Allah janjikan, yaitu la'alakum tattaqun. Demikian, semoga bisa memberikan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.